Maret 2020 berlaku work from home di Indonesia tersebab pandemi virus corona. Virus yang membunuh ratusan ribu orang di negara asalnya Wuhan kini telah menyebar ke seluruh dunia. Tak terkecuali Tanjung Pinang juga terkena imbasnya. Setelah berbulan-bulan lockdown dan work from home, pemerintah mulai memberlakukan berbagai aturan yang sampai saat ini masih belum cukup untuk menghentikan penyebaran virus corona. Namun, setidaknya mampu memberikan perbedaan yang signifikan dalam pola hidup, dalam bermasyarakat, khususnya di kota Tanjung Pinang. Benarkah seperti itu? Sehari di musim pandemi, persembahan dari SMA Negeri 4, Tanjung Pinang. Pada perjalanan pagi ini kami tiba di pasar pagi yang berada di salah satu pusat kota di Tanjung Pinang. Ini pagi hari, tidak ada sunyi di sini. Ya, sepertinya tak ada jaga jarak. Semua berebut membeli kebutuhan pokok. Tampaknya memang lebih penting daripada physical distancing. Tapi ini pasar, men. Tempat segala transaksi terjadi. Di musim pandemi, tampak hanya masker yang menjadi pembanding adaptasi. Walaupun tidak ada jarak, tapi semuanya memakai masker. Pembeli memakai masker, penjual juga memakai masker, tukang parkir memakai masker, tukang jaga ikan juga memakai masker, ibu-ibu jual baju, ibu kantin, tukang jual buah, semuanya memakai masker. Tapi, benarkah kita benar-benar bisa beradaptasi di musim pandemi? Kunci keberhasilan suatu kota itu ya ekonominya. Jika ekonomi kota itu maju, maka majulah kota tersebut. Begitupun sebaliknya. Namun di musim pandemi, semua pandangan itu berubah. Bukan hanya untuk menjual ataupun membuat laris dagangannya, bahkan untuk bertahan hidup saja itu sudah sangat susah. Karena masing-masing semua sekarang dibatasi. Pertemuan dibatasi, belanja di pasar dibatasi, semua dibatasi oleh pandemi virus corona. Hal yang paling jelas terlihat di musim pandemi ini yaitu sekolah dan kantor. Sekolah merupakan tempat pertemuan siswa-siswi dan juga guru. Namun di musim pandemi semuanya dibatasi. Semua dilarang untuk ke sekolah. Jikapun harus pergi harus melewati beberapa protokol yang ketat seperti cek suhu tubuh, cuci tangan, dan lain sebagainya. Di musim pandemi ini setelah sekian bulan merupakan hal yang paling dirindukan adalah sekolah. Ketika biasanya kita bertemu teman-teman, bercanda bergurau bersama, belanja di kantin, lari-larian. Tapi sekarang kita dipaksa untuk sekolah di rumah. Dengan segala keruwetannya, dengan segala masalahnya. Bisa saja masalah jaringan, masalah orang tua, ekonomi, dan lain sebagainya. Untuk membuktikan itu, kami mewawancari beberapa orang. Tepatnya, hanya beberapa orang saja yang mau diwawancara karena kita menjaga jarak. Mengatakan betapa sulitnya kerja dari rumah, belajar dari rumah. Dan masalah seperti itu masih belum terpecahkan. Bagaimana cara Anda beradaptasi dalam proses belajar pada masa pandemi saat ini? Caranya karena sekarang ini semua serba online, kita membutuhkan kuota internet yang cukup untuk kebutuhan kita. Terus tuh kita juga membutuhkan HP dan alat-alat lainnya. Bagaimana pendapat Anda dengan tugas yang diberikan? Tugas yang diberikan sebaiknya diberikan materi penjelasannya dulu baru tugasnya. Ini yang saya dapatkan selama ini hanya tugas-tugas saja, tidak ada penjelasannya. Di seluruh daerah secara global. Jadi bukan hanya di Indonesia saja atau di Tanjung Pinang khususnya. Besar kecil itu pasti kita mendapat dampaknya. Dampak sosial, dampak ekonomi, maupun dampak dari segi keagamaan. Nah, dampak di bidang pendidikan, karena ibu sebagai guru, ya, itu sebenarnya banyak. Proses belajar mengajar
yang biasanya kita laksanakan di kelas dengan jadwal yang sudah tersusun, sekarang harus kita laksanakan jarak jauh tanpa ada tatap muka secara langsung, sehingga komunikasi atau kedekatan secara emosional terhadap guru dan siswa itu pasti ada pergeseran. Ya, disitulah letak kepiawaian ataupun kehandalan kita sebagai makhluk hidup. Salah satu cirinya yaitu adalah adaptasi. Ya, jadi adaptasi itu kita menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, lingkungannya sekarang lingkungan pandemi COVID-19. Sebagai guru kita adaptasikan yang pembelajaran awalnya di kelas dengan tatap muka langsung, sekarang kita alihkan menjadi pembelajaran jarak jauh secara online atau daring. Kunci keberhasilan suatu kota itu ya ekonominya. Jika ekonomi kota itu maju, maka majulah kota tersebut. Begitupun sebaliknya. Namun di musim pandemi, semua pandangan itu berubah. Bukan hanya untuk menjual ataupun membuat laris dagangannya, bahkan untuk bertahan hidup saja itu sudah sangat susah. Satu lagi, tempat pariwisata merupakan ikon yang paling penting, menjadi sumber pendapatan juga untuk daerah, menjadi sumber pendapatan juga untuk rakyat kecil yang berjualan di pinggir-pinggir jalan. Tetapi di musim pandemi, walaupun tempat wisatanya menjadi ikon yang paling menarik, tak ada lagi orang-orang yang tertarik. Sepi. Dalam video ini, harapan kami, semoga Tanjung Pinang segera bebas dari pandemi dan Indonesia segera pulih kembali. Sebagai seorang pelajar, ini hanyalah gambaran singkat dari perjalanan sehari di musim pandemi. Kami berharap corona segera berlalu dan kita bisa kembali sekolah, kembali beraktivitas seperti sedia kala.